Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman sama aku. Nah, di video kali ini masih tentang kegiatanku di warung kecil yang jualannya di teras rumah ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau berbagi gimana caranya jualan es rentengan di teras rumah itu ya teman-teman. Kalau seandainya kita tuh punya tempat yang pas-pasan ya teman-teman, itu bisa kita manfaatin buat jualan es rentengan seperti ini teman-teman. Itu lumayan banget untungnya. Nah, untuk jualan es rentengan ini kita bisa jualan lewat online ataupun offline. Nanti aku mau berbagi gimana sih caranya kalau kita jualan online supaya dua-duanya itu tetap jalan ya teman-teman. Nah, kalau kita jualan di teras rumah terus kita bisa jualan online, offline, itu enak banget teman-teman. Terus kita juga bisa ngurus anak, bisa ngurus suami, bisa ngurus rumah. Jadi walaupun kita di rumah tapi kita punya penghasilan gitu teman-teman. Ini lumayan banget kalau kita mau jualan es rentengan yang seperti ini. Nah, di sini ada si bocil yang mau beli es tapi bikin sendiri teman-teman. Nah, itu biasanya anak-anak itu suka banget kalau beli es bisa bikin sendiri. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus, jangan di-skip ya teman-teman. Terima kasih. Nah, terus di sini lanjut, aku dapat pesanan seblak kerupuk ya teman-teman. Nah, untuk seblak kerupuknya ini aku pakai level 1 karena tidak mau terlalu pedas ya. Nah, untuk satu porsinya ini aku kasih harga 10.000. Ini pakai satu telur ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Oke teman-teman, terus lanjut aku mau majang-majangin es rentengan ini karena aku habis pulang belanja. Terus es rentengan ini banyak banget yang kosong ya, jadi aku mau pajang-pajangin. Nah, seperti ini. Kalau sudah pendek-pendek biasanya aku turunin dulu, terus aku sambung-sambungin yang masih panjang gitu ya teman-teman, jadi biar kelihatan rapi, terus kelihatan banyak pilihannya gitu. Kalau anak-anak itu suka banget teman-teman kalau es rentengan kita itu komplit, terus kelihatannya rapi, banyak pilihan. Nah, terus dari minuman es rentengan ini semuanya rasa itu ada ya teman-teman, kecuali banana ya teman-teman. Aku sama minuman es rentengan itu entah kenapa nggak suka banget yang namanya rasanya banana, kayaknya aneh banget ya teman-teman. Jadi aku di sini nggak pernah beli yang namanya es rentengan yang rasa banana. Anak-anak itu suka aneh ya nanyain es tapi yang rasanya itu yang aneh gitu loh. Tapi ya tetap masih yang lain kan ada ya teman-teman, jadi nggak pengaruh gitu karena rasa-rasa yang lain kan masih banyak. Jadi untuk es rentengan ini kalau kita komplit terus banyak pilihan, anak-anak itu suka banget teman-teman. Terus untuk teh jus, terus Cokorio, Top es, terus Just Juice, Marimas. Nah, ini tuh aku jual satu piece-nya atau enggak kalau aku seduh di dalam plastik ya teman-teman. Itu satu sasetnya aku kasih harga 1.500. Nah, buat teman-teman masih jual dengan harga berapa nih? Kadang lain daerah, lain orang itu lain harga ya teman-teman. Di tempatku pun juga sama ya, ada yang jual 1.000, ada yang jual 2.000, ada yang jual 1.500, bahkan juga ada yang jual 3.000. Tapi di sini aku lihat kondisi anak-anaknya ya teman-teman, atau enggak aku lihat lingkungannya. Kalau lingkungannya memang cocok untuk dijual dengan harga 3.000, teman-teman tinggal disesuaikan dengan tempatnya saja. Nah, di sini aku mau ngasih contoh untuk beberapa pelangganku yang suka pesen online lewat WhatsApp ya teman-teman. Nah, pelangganku itu biasanya kalau nggak lewat WhatsApp juga bisa lewat GrabFood atau GoFood. Nah, buat teman-teman kalau jualan di teras rumah, apapun itu usahanya, teman-teman bisa jualan lewat online atau offline, bisa lewat aplikasi WhatsApp atau enggak GoFood, GrabFood atau enggak ShopeeFood ya. Itu lumayan banget teman-teman cuannya. Jadi walaupun kita di rumah, tapi kita punya penghasilan gitu ya. Walaupun usaha kita itu kecil-kecilan, tapi kalau kita bisa onlinein itu mudah banget teman-teman.
Nah, ini contoh pelangganku yang pesennya lewat WhatsApp ya teman-teman. Ini seperti ini. Jadi untuk satu orang itu lebih dari 2 menu teman-teman. Ini lumayan banget kalau teman-teman bisa buka jualan online, itu lumayan banget teman-teman. Nah, di sini tuh aku untuk martabak telur itu juara banget teman-teman. Nah, seperti ini apalagi musim hujan ya, martabak telur terus minta ditambahin irisan cabai rawit seperti ini, tapi tidak mau memakai daun bawang. Aku sehari itu martabak telur bisa habis 1 kilo itu lebih teman-teman telurnya. Itu lumayan banget ya, untuk satu porsi martabak telur ini aku jual dengan harga Rp5.000. Tapi kalau aku online di GrabFood atau GoFood itu aku jual dengan harga 12.000 teman-teman. Karena kalau kita jualan atau enggak kita online di GoFood itu kan ada pajaknya ya teman-teman. Jadi untuk harga itu harus sedikit agak berbeda gitu teman-teman. Nah, untuk piscok ini kemarin aku ready teman-teman, tapi cuman sebentar ya. Aku bikin segini, setelah selesai aku bikin ini ya langsung aku goreng, nggak nyampe 15 menit piscok ini habis teman-teman, sudah dipesan sama pelangganku semua. Nah, seperti ini ya. Kalau piscok itu memang aku jarang ready ya teman-teman. Jadi sekalinya ready itu pelangganku langsung pada pesen gitu. Nah, ini tuh nggak nyampe 15 menit langsung habis ya teman-teman. Masih banyak banget yang nggak kebagian. Nah, buat teman-teman itu coba dah kalau jualan di teras rumah, terus bikin jajan-jajanan yang unik yang orang itu jarang ada atau enggak orang-orang yang jarang jualan teman-teman, pasti laris banget. Lanjut, di sini aku punya pesanan Indomie yang dimasak biasa teman-teman. Nah, ini Indomie rasa ayam bawang terus minta irisan cabai sama sawi ya teman-teman. Untuk satu porsinya ini aku jual dengan harga Rp6.000. Nah, di sini ada belanjaanku yang sebagian belum sempat aku pajangin teman-teman. Nah, karena sudah ada pesanan yang masuk, akhirnya untuk belanjaan aku pajang-pajangin nanti ya. Nah, di sini aku punya ciki seponge teman-teman, atau enggak sepong ya. Nah, satu piece-nya ini aku jual Rp1.000. Anak-anak itu suka banget teman-teman. Ciki ini laris banget ya. Rasanya itu enak. Anak-anak banyak banget yang suka teman-teman. Nah, di sini lanjut aku mau majang-majangin dosus ini ke dalam rak ini ya teman-teman. Nah, aku belanja untuk dosus ini rasa coklatnya itu 10 piece, terus untuk rasa blueberry juga 10 piece, terus untuk sticknya ini juga aku ambil 10 piece teman-teman. Ini anak-anak sampai orang dewasa suka banget jajanan yang seperti ini teman-teman. Biasanya anak-anak beli es terus beli stick atau enggak dosu ini ya. Terus untuk coklatosnya di sini yang aku pajangin yang rasa coklat teman-teman. Coklatos ini juga laris banget. Terus untuk coklatos roll ini untuk rasa coklat, rasa keju ini laris banget teman-teman. Terus untuk nabati, dosus, terus ada stick, ada ciki sponge. Ini laris banget kalau kita jualan di teras rumah. Apalagi untuk anak-anak ya, suka banget jajan-jajanan yang seperti ini. Jadi mereka itu biasanya beli es, terus juga kadang nyambung ke ciki, terus juga nyambung kadang ke stick, juga kadang-kadang ke coklatosnya ya teman-teman. Nah, ini penampakan warung aku yang sudah selesai aku pajang-pajangin teman-teman. Aku selesai majangin itu sore ya teman-teman. Kurang lebih itu jam 5 ya, jam 5 sore aku baru selesai majang-majangin. Padahal aku belanja dari pagi teman-teman, tapi sorenya baru kelar semua ya. Karena kadang-kadang kalau kita lagi majang-majangin tiba-tiba ada pesanan masuk. Nah, itu biasanya untuk majang-majangin es itu aku tunda dulu, terus aku bikinin pesanan dulu gitu ya teman-teman. Jadi untuk majangin es itu aku bikin
sesantai mungkin atau enggak nunggu kalau ada waktu kosong gitu. Nah, ini di samping rumah aku banyak anak-anak sekolah yang lagi pada jajan ya teman-teman, karena di warung aku itu sempit, jadi di sebelah itu aku gelarin tikar, terus mereka itu pada makan di situ ya pada makan seblak, pada minum es. Nah, ini karena di tempatku itu kebentur sama tempatnya ya teman-teman, tempatnya itu enggak ada. Seandainya tempatnya ini lebar, anak-anak itu pengen banget kalau jajan ke sini tuh bisa sambil nongkrong teman-teman, tapi karena nggak ada tempatnya, kadang suka ada kakak-kakak yang nanyain ya teman-teman, ini kalau jajan nggak ada tempat yang buat nongkrong ya Mama Dipa. Iya Kak, di sini nggak bisa buat nongkrong, padahal kalau seandainya bisa ya Mama Dipa, temen aku tuh lebih dari 20 orang, seandainya aku bawa ke sini percuma ya nggak ada tempatnya buat nongkrong. Jadi ya udah cuman pesen makanan doang ya teman-teman kalau kesini. Jadi kebentur sama tempatnya teman-teman. Terus lanjut, di sini ada si bocil-bocil yang lagi nunggu pesanan ya teman-teman. Ini ada yang pesen seblak, terus ada yang pesen es, terus ada yang pesen pisang bakar. Nah, mereka ini baru pulang ngaji ya. Biasanya kalau habis pulang ngaji mereka itu pada mampir ke warungku pada jajan teman-teman. Nah, seperti ini sedikit ya teman-teman, cuma 4 orang. Biasanya itu rame-rame bisa lebih dari 20 orang teman-teman. Kalau anak-anak yang ngaji itu bubar, sekalinya bubar itu penuh banget teman-teman di warungku. Nah, untuk teman-teman yang jualannya di teras rumah, semoga usahanya makin sukses dan tetap semangat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang jualannya di teras rumah, aku saranin jualannya jangan offline aja teman-teman, online itu juga bisa ya. Nah, untuk cuannya itu juga lumayan teman-teman. Nah, ini videoku tentang jualan di teras rumah yang jualannya itu bisa online dan offline ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton videoku, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.